Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera. Ya, pada malam hari ini luar biasa dahsyat. Ya, salam kemerdekaan. Dirgahayu Indonesia, 17 Agustus 1945. Semoga kita selalu senantiasa dalam menjalani kehidupan ini dengan rasa yang penuh dengan kemerdekaan. Ya, merdeka jiwanya, merdeka batinnya, dan bahkan bisa merdeka kebutuhannya. Ya, bisa freedom. Ya. Oke, baik teman-teman. Selamat datang yang baru hadir pada malam hari ini. Kita akan membahas tentang sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Yayasan Kereta Yuskai Nusantara dengan tema Menjadi Arsitek Masa Depan bersama Kereta Yuskai Nusantara. Sebelum acara kita mulai, silakan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing agar materi pada malam hari ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar dan kita bisa mendapatkan manfaat dan keberkahannya. Berdoa, kita persilahkan. Oke, baik teman-teman. Ya, sebelum acara kita mulai, ya kita bacakan disclaimer dulu. Ya, yang menjadi landasan dan dasar akan materi ini sampai materi ini selesai, teman-teman. Ya, disclaimer: materi yang disajikan dalam platform ini adalah murni untuk tujuan edukasi dan pengembangan diri. Kami tidak bermaksud untuk mempromosikan, mengajak, atau menawarkan layanan atau produk yang dapat melanggar aturan undang-undang maupun batasan hukum yang ditetapkan oleh Yayasan KUN. Segala bentuk investasi atau pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sepenuhnya tanggung jawab dan inisiatif individu. Kami menganjurkan agar setiap keputusan penting didasarkan pada penelitian yang cermat dan konsultasi dengan ahli terkait. Kami adalah Yayasan Kereta Yuskai Nusantara yang memiliki ruang lingkup kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah edukasi manajemen dan keuangan. Yang kedua adalah aktivitas organisasi dan kewirausahaan. Yang ketiga adalah aktivitas sosial kontribusi pendanaan kolektif. Yayasan Kereta Yuskai Nusantara legal di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor akta pendirian AHU 0020315 AH 0104 tahun 2023. Visi utama Yayasan KUN, daerah di mana AI mendominasi, KUN memilih jalur yang berbeda, teman-teman. Jadi 3 visi utama kami adalah yang pertama human first, kemudian nature integrate. Jadi selain teknologi, kita di sini mendukung teknologi-teknologi yang harus melayani manusia, bukan justru menggantikannya. Kita juga mendukung sebuah inovasi yang tidak merusak tapi memulihkan alam, teman-teman. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah real solutions, ya. Bukan sekedar wacana. Jadi di sini sebenarnya bukan cuma teori, tetapi kita realisasikan dalam keadaan senyata-nyatanya. Ya. Kita melihat realita global, permasalahan global yang sedang dialami pada saat ini, dan persentasenya meningkat, teman-teman. Mengapa persentasenya meningkat di sini permasalahannya? Karena permasalahan tersebut muncul akibat inovasi itu sendiri, tetapi inovasi yang berdampak buruk dan inovasi yang tidak terkontrol, teman-teman. Sehingga apa? Sehingga permasalahan yang terjadi bila tidak ada solusinya, maka dia persentasenya akan semakin besar, dan tentunya itu akan memiliki dampak buruk bagi kita semuanya. Jadi ada 4 realita global yang kita alami atau sedang berlangsung pada saat sekarang ini, yaitu dominasi teknologi yang mengasingkan,
seperti halnya AI dan otomatisasi, seringkali dirancang untuk efisiensi biaya dengan cara menggantikan peran serta kreativitas manusia, bukan memberdayakannya. Kemudian yang kedua adalah krisis transportasi dan ruang hidup. Kemudian yang ketiga adalah ketidakpastian solusi nyata. Kemudian yang keempat adalah kehilangan hubungan dengan alam. Jadi semakin ke sini, manusia semakin acuh tak acuh dengan kondisi alam. Ya. Padahal kita di bumi ini hidup tidak hanya di kota, tidak hanya kita melihat ya jalanan beraspal yang penuh dengan kendaraan atau transportasi, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, makan dan minum dan berbagai macam kebutuhan yang lainnya, namun bumi ini bisa terus memberikan kehidupan yang layak bagi kita, khususnya dalam sisi hal kesehatan dan ketersediaan oksigen yang dapat menunjang kehidupan kita dalam keadaan yang sehat, teman-teman, itu adalah kelestarian alam. Oleh karena itu, dimanapun itu berada, teman-teman, peran kecil kita, peran sederhana kita untuk melindungi dan peduli akan alam, itu harus terus-menerus ya bersemi di dalam hati dan jiwa kita, teman-teman. Jadi ibaratnya ketika kita mungkin ya sekarang ini mungkin ya banyak juga yang apa itu namanya teman-teman yang hidup di daerah perkotaan ya kalau misalnya ada pepohonan di sana atau ada tumbuh-tumbuhan yang ibaratnya tidak mengganggu itu kita justru apa merawatnya dan bahkan melestarikannya teman-teman. Dan bahkan misalnya jika ada ruang-ruang yang kurang produktif ya mungkin kita bisa ikut menyumbang ya menyumbang mungkin ada apa itu namanya kita kasih tanaman ya kita kasih pot seperti itu atau di rumah kita itu juga cukup sederhana teman-teman ya sehingga apa sehingga keterikatan kita dengan alam ini tidak lepas dan alam ini selalu menjaga kita karena apa kita juga peduli dengan alam ya. Kemudian ekosistem inovasi global menghubungkan ide melindungi bumi. Ya. Kami tidak bergerak sendiri, Yayasan Kun hadir sebagai kurator atau pengawas dan pendukung utama bagi berbagai inisiatif global yang berani melawan arus demi kebaikan manusia dan alam. Jadi ada 3 hal yang di sini yang kita dukung bersama teman-teman ya. Yaitu yang pertama adalah ethical innovation, proyek yang mengutamakan keberlangsungan lapangan kerja manusia di tengah gempuran otomatisasi. Jadi memang di Indonesia ini banyak yang didengung-dengungkan di berbagai media sosial ya kan. Kita mungkin bisa melihat berbagai macam update ataukah komentar-komentar yang di mana itu membandingkan kita dengan negara-negara yang superpower atau negara-negara yang sudah maju gitu kan. Misalnya ibaratnya kita tertinggal mungkin dalam sisi hal teknologi ya, dalam sisi hal militer ataukah robotik ataukah tentang AI ataukah di mana negara-negara maju tersebut orang-orang di sana sudah memperlakukan industri teknologi itu sebagai industri rumahan teman-teman ya. Namun ada sisi positifnya juga kalau kita misalnya tidak selalu harus ya maju seperti mereka teman-teman ya. Mengapa? Karena di sini kita bisa melihat nih teman-teman, ibaratnya ketika sebuah sistem ya itu diaplikasikan, misalnya kita punya rumah, diaplikasikan ke rumah kita nih teman-teman. Semuanya kita dilayani dengan sistem. Misalnya nih kepingin air kita tinggal pencet, air keluar. Kepingin makanan kita tinggal pencet, makanan datang ya. Kepingin televisi atau hiburan kita tinggal pencet, hiburan datang. Kepingin apa itu namanya suasana rumah dingin, kita tinggal pencet, semuanya dingin. Jadi semuanya sudah terintegrasi sistem teman-teman. Ya, terintegrasi sistem. Nah, kita perlu pahami yang namanya sistem itu dikendalikan oleh satu otak teman-teman. Jadi satu pengontrol. Ya. Jadi ketika kita mengikuti sistem serba otomatis nih teman-teman ya, ya mau nggak mau suatu saat ya,
kita akan dimanipulasi atau mau dimanipulasi oleh pemegang kontrol ini, teman-teman. Ya. Jadi artinya apa? Jika misalnya sistem ada yang trouble di rumah kita nih, teman-teman, kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kita nggak bisa hidup, teman-teman. Ya. Jadi artinya apa? Artinya semua yang serba canggih dan otomatis itu tidak selalu mudah, tidak selalu aman. Ya. Ada sebuah cerita, ya. Ini mobil Tesla, teman-teman, ya. Seorang pengusaha atau pejabat, mungkin teman-teman pernah ada juga yang pernah apa itu namanya mendengar ataukah membaca beritanya. Jadi dia itu apa itu namanya memakai mobil Tesla di rumahnya, dia pencet tombol otomatis, teman-teman. Nah, Tesla itu mobilnya itu nih, teman-teman, dia mundur terus tanpa terkendali sampai masuk ke danau, teman-teman. Dan karena Tesla ini tingkat keamanannya tinggi, ya kan, dia nggak bisa dibuka secara manual. Akhirnya apa? Akhirnya ya mati, ya. Akhirnya ya mati. Yang namanya Tesla mobil itu nggak bisa berenang, dia tidak dilengkapi dengan teknologi yang bisa berenang atau keluar dari danau sendiri. Ketika dia tenggelam, ya mati akhirnya, teman-teman. Seperti itu. Jadi sebuah kemajuan, sebuah kecanggihan, sebuah teknologi itu tidak selalu baik, apalagi apa itu namanya negara sekaliber Indonesia yang sangat luar biasa besar, yang kita melibatkan begitu banyaknya ya, ratusan juta jiwa di sini. Ya memang ibaratnya ketika kita kepingin maju nih teman-teman, kemajuan tersebut harus selaras dengan pertumbuhan ya masyarakat kita, pertumbuhan pengetahuannya, pertumbuhan mentalnya juga, pertumbuhan apa itu namanya tradisi mereka, ya, pertumbuhan apa kebiasaan mereka juga, dan ini nggak bisa secara instan. Sedangkan sistem itu sangat instan. Mengapa? Karena otaknya cuma hanya satu saja. Yang pinter cuma satu, yang mengendalikan cuma satu, dan yang bikin cuma satu. Cuman orang-orang ini ikut-ikutan saja. Ya. Jadi yang kalau ibaratnya yang mengendalikan ini nih, niatnya jahat, dia mau memanipulasi ya kerepotan semua yang ikut sistem ini. Karena apa? Sudah tergantung atau terbiasa dengan sistem yang diikuti. Nah, inilah mengapa kemajuan teknologi itu jika tidak diikuti dengan kebijaksanaan kemanusiaan yang ada, ya apalagi di sebuah negara seperti ini, itu hanya akan menjadi malapetaka, teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua adalah regenerative design, ya teknologi atau industri yang dapat aktif memulihkan ekosistem yang rusak. Kemudian yang ketiga adalah scalable impact, ya. Jadi teknologi yang kita dukung ini tidak hanya bersifat satu wilayah, satu daerah atau bahkan satu negara, teman-teman, tetapi bisa di scalable, dampaknya bisa secara internasional, ya. Bentuk apa ya yang bisa kita berikan nih teman-teman bersama Yayasan Kereta Yuska Nusantara nih teman-teman, yaitu ada 3 hal ya dukungan yang bisa kita berikan, yaitu yang pertama adalah pendanaan stimulan, memberikan dukungan finansial strategis untuk membawa ide dari laboratorium ke dunia nyata. Kemudian yang kedua adalah akses edukasi, menjembatani para inovator dengan komunitas global untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Jadi sebenarnya di komunitas Yayasan Kereta Yuska Nusantara ini tempatnya orang belajar, teman-teman. Tempatnya orang membaca. Tempatnya orang untuk ibaratnya menggali pengetahuan lebih lanjut dari berbagai sumber yang mungkin kita bawakan juga, teman-teman. Ya. Jadi di sini justru tempatnya bertumbuh sehingga apa? Sehingga kita memiliki sebuah komunitas yang terus bertumbuh, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur komersil, membantu proyek visioner melewati lembah kematian, teknologi hingga mencapai fase komersil yang stabil. Beberapa proyek yang telah kita dukung dan saat sekarang ini telah bertumbuh, teman-teman, ya, yaitu pertama adalah mega proyek yang luar biasa besar kapasitasnya,
yaitu proyek infrastruktur dalam bidang transportasi, ya. U-Sky Transport. Nah, ini adalah salah satu bukti nyata sinergi ini adalah keberhasilan U-Sky Transport yang kini telah bertransformasi dari sebuah visi menjadi solusi transportasi dunia. Kemudian yang kedua adalah pupuk hayati Yutera, adalah produk inovatif berbasis ekstrak asam humat yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, memperkuat kekebalan, dan meningkatkan ketahanan. Kemudian yang ketiga adalah platform jual beli, ya, properti, yaitu Atlas. Ini berbasis kekayaan intelektual. Jadi siapa saja yang mendukung proyek Atlas ini, dia berhak akan kekayaan intelektual platform Atlas ini, teman-teman. Saat sekarang ini sedang dikembangkan di Uni Emirat Arab dan marketnya akan diperluas di berbagai negara. Ya. Pertumbuhannya juga update-nya sangat signifikan, ya. Teman-teman bisa pelajari di website sumbernya secara langsung. Ya. Kekuatan komunitas mengembalikan kendali ke tangan kita. Jadi perlu kita pahami ketika kita saat sekarang ini sudah mulai memasuki bayangan kontrol, ya, orang-orang yang di balik layar, yang mereka menjadi otak dari semua sistem yang menggerakkan kita ini, teman-teman, ya, kita perlu sebuah komunitas. Agar apa? Agar mengembalikan kendali tersebut ke tangan kita. Karena jika kendali tersebut tidak di tangan kita lagi, teman-teman, ya kita yang dikendalikan, teman-teman. Ya. Yaitu tadi sudah terbiasa sama sistem buatannya mereka, teman-teman. Ya. Perubahan besar tidak lahir dari kecanggihan mesin sendirian, ia lahir dari komunitas yang memiliki visi dan keberanian yang sama. Ya. Mengapa kita harus memakai kekuatan komunitas? Ya, karena ada 3 hal tantangan besar, ya, yang sedang kita hadapi, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah ancaman otomasi tanpa hati. Di saat dunia berlomba menggantikan tenaga kerja dengan AI, kita berdiri untuk memastikan teknologi hadir, memperluas peluang manusia, bukan menyingkirkannya. Jadi di sini kita tidak anti AI, teman-teman. Kita tidak anti teknologi, ya. Namun di sini, ya, kita bertumbuh seiring dengan pertumbuhan teknologi tersebut. Ya. Jadi kita belajar gimana nih caranya bisa memanfaatkan AI ini untuk menunjang pekerjaan kita, seperti itu. Ya, sehingga apa? Sehingga kita tidak ketinggalan zaman. Jadi pekerjaan kita tetap bisa dikerjakan dan juga hasilnya bisa lebih bagus. Ya. Kemudian yang kedua adalah luka bumi yang mendalam. Ya. Kerusakan alam akibat sistem yang egois tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ya. Kita butuh solusi transportasi dan industri yang benar-benar selaras dengan napas alam. Mungkin kita di sini tidak memiliki visi yang muluk-muluk, teman-teman. Ya, kita menyelamatkan alam dalam berbagai segi. Ya, jelas itu membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Namun nih di sini, teman-teman, kita bisa menjembatani, ya, visi tersebut dengan kontribusi nyata terhadap apa yang bisa kita kontribusikan. Yaitu di sini salah satunya adalah dalam sistem transportasi string yang dapat, ya, memberikan keberlangsungan, ya, pertumbuhan alam, karena dia juga bisa dibangun, ya, tanpa harus merusak alam, teman-teman. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kesenjangan ilmu. Banyak teknologi hebat gagal karena kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat. Komunitas kita hadir untuk memutus mata rantai ketidaktahuan ini, teman-teman. Jadi setiap kali adanya pertumbuhan, apakah itu dalam sisi teknologi, apakah itu dalam sisi kebijakan, ataukah itu dalam sisi bagaimana dunia ini bergerak nih, teman-teman, ya, itu selalu ada yang baru. Itulah mengapa diperlukannya sebuah inovasi. Ya. Inovasi itu adalah cara kita untuk bisa berjalan selaras, ya, dengan perubahan yang terjadi nih, teman-teman. Nah, oleh karena itu tidak akan pernah, ya, kita tidak akan pernah bisa berjalan selaras dengan perubahan-perubahan tersebut tanpa adanya pengetahuan, ya, tanpa adanya pemahaman, teman-teman. Oleh karena itu di sini kita mencoba untuk belajar bersama sehingga kita bisa memberikan keselarasan, ya,
atau berjalan selaras sesuai dengan perubahan yang ada. Ya. Mengapa kehadiran Anda begitu berarti? Jadi di sini teman-teman kehadirannya sangat berarti, meskipun kontribusinya sangat kecil, teman-teman. Ya, sekecil apapun juga sangat berarti. Ya, karena teknologi hebat tanpa komunitas hanya akan menjadi benda mati. Ya. Bersama Anda, teknologi menjadi solusi yang hidup. Ya. Jadi apa nih? Ya, peran penting yang bisa kita ambil nih. Jadi ada 3 peran penting yang bisa kita ambil, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah sebagai edukator. Karena di sini kita sebagai edukator atau bisa menjadi edukator, tentunya kita belajar ya. Kita belajar dan di sini kita hanya menyampaikan dari sumber ya yang terpercaya ya. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita sampaikan ya di sini tidak mengalami kesalahan atau kesalahpahaman, teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai pendukung, ya. Menjadi bagian dari kekuatan finansial kolektif, kontribusi sukarela yang melahirkan proyek nyata. Kemudian yang ketiga adalah sebagai penjaga visi, memastikan setiap inovasi tetap berada pada jalurnya untuk manusia dan bumi. Bagaimana cara untuk mendukung proyek ini? Pintu gerbangnya di sini, teman-teman harus menjadi anggota komunitas atau anggota komunitas di bawah Yayasan Kereta Yuskay Nusantara. Jadi di sini teman-teman harus mendaftarkan diri sebagai anggota, secara resmi anggota Yayasan Kereta Yuskay Nusantara. Jika teman-teman belum menjadi anggota Yayasan Kereta Yuskay Nusantara, maka status teman-teman masih orang luar, teman-teman. Ya. Jadi peran penting dari Yayasan Kereta Yuskay Nusantara ini adalah sebuah yayasan ini adalah sebuah badan hukum ya yang memberikan regulasi yang jelas bagi kita, bagi kegiatan kita dan bagi kita untuk berkontribusi, teman-teman. Karena apa? Karena kita ini hidup di Indonesia, tentunya di bawah hukumnya Indonesia ya. Kita di sini hidup di sebuah negara yang memiliki kapasitas hukum, teman-teman. Ya. Jika kita tidak di bawah payung hukum yang namanya Yayasan Kereta Yuskay Nusantara ini, ya jelas kita di luar ya regulasi Indonesia. Ya, oleh karena itu, dengan mendaftarkan diri sebagai anggota Yayasan Kereta Yuskay Nusantara ini, teman-teman, itu memberikan kita identitas yang jelas di bawah kacamata hukum Indonesia. Seperti itu. Nah, caranya bagaimana untuk mendaftarkan diri, Pak? Apakah berbayar? Yang pertama, yang biasanya yang terkendala biaya administrasi nih, teman-teman ya. Yang pertama, kabar baiknya untuk menjadi anggota Yayasan Kereta Yuskay Nusantara ini adalah gratis. Ya. Sekali lagi gratis. Tidak ada biaya bulanan, tidak ada biaya tahunan, tidak ada kewajiban membayar apapun. Ya, jadi gratis. Ya. Caranya bagaimana? Pendaftaran di sini sekali berlaku selamanya, ya, seumur hidup. Jadi tidak ada pendaftaran berkali-kali, nggak ada, teman-teman. Kalau pendaftaran sekali ya sudah beres. Nah, kemarin itu kita ada perubahan ya. Perubahan yang namanya formulir seperti ini, pendaftaran ini. Perubahan dimulai tanggal bulan Juli tahun 2025. Makanya teman-teman yang mendaftarkan diri sebelum sebelum bulan Juli tahun 2025 ya, itu dianjurkan untuk daftar ulang memperbarui keanggotaannya dengan form yang sudah disesuaikan dengan ketentuan atau aturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ya. Jadi nanti di grup ataukah sama mitranya ya, teman-teman dikasih PDF seperti ini ya, atau form Google, itu diklik form Google-nya ada tulisan biru di atas, ada tulisan download gitu kan. Download
apa itu namanya form pendaftaran gitu. Itu tulisan biru itu bisa diklik teman-teman. Itu diklik, di-download ya, itu masuknya ini sama. Nah, berupa PDF ada 6 halaman. Halaman 1 sampai 5 berisi ADART, teman-teman baca sehingga tahu batasan hukum Yayasan Kereta Yuska Nusantara. Halaman ke-6 itu form pendaftaran ini. Nah, teman-teman print halaman 6 ini ya, di-print dicetak fisik ya. Kemudian ditulis memakai tangan biasa. Bisa memakai pulpen ya. Tulis nama lengkap, alamat ya. Kemudian tempat tanggal lahir sesuaikan dengan KTP, nomor HP yang aktif ya. Emailnya di sini, emailnya ya. Itu email beneran yang bisa digunakan teman-teman. Kemudian sudah dilengkapi semua, tempelin materai tanda tangan. Materai 10.000, tempel tanda tangan. Sudah beres? Nah, setelah beres, teman-teman foto ini ya. Form pendaftaran ini difoto, yang sudah dilengkapi ini difoto tanpa terpotong dan tentunya jelas difoto. Jadi satu, pertama adalah foto form pendaftaran. Kemudian yang kedua adalah foto teman-teman sambil pegang form pendaftaran ini atau foto teman-teman sambil menandatangani form pendaftaran ini. Kemudian yang ketiga adalah foto diri bebas dan rapi berjarak untuk pembuatan KTA. Nah, setelah 3 foto ini sudah jadi nih teman-teman, teman-teman mendaftarkan diri di sistem digital kita, yaitu form Google. Jadi tinggal diklik form Google-nya, dilengkapi, diisi nama, kemudian diisi alamat email yang aktif ya. Kemudian nomor HP, kemudian diupload sesuai dengan keterangan fotonya masing-masing. Setelah itu klik submit ya. Ada di bawah sendiri, ada sebelah kiri ada tombol biru, itu submit, diklik ya. Beres. Nah, setelah sukses fisik ini ya, formulir pendaftaran fisik ini dikirim ke kantor Yayasan Kereta Yuska Nusantara di sini. Jangan lupa apa itu namanya ditujukan kepada Yayasan Kereta Yuska Nusantara ya. Kemudian alamatnya ini di sini. Nah, sudah beres teman-teman. Nanti tinggal menunggu konfirmasi dari pihak yayasan. Ya, di sini mode santai ya, bisa sampai 1 bulan teman-teman. Jadi asalkan apa yang teman-teman kirimkan itu sudah benar, insya Allah teman-teman dipastikan sudah terdaftar sebagai anggota Yayasan Kereta Yuska Nusantara. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu daftar di situs platform global, kemudian mengambil paket kontribusi di platform global secara mandiri, kemudian mengikuti berita dan edukasi. Nah, seperti ini. Jadi ketika teman-teman nanti sudah dapat konfirmasi dari pihak yayasan ya, teman-teman mendapatkan kiriman PDF KTA seperti ini. Jadi fotonya teman-teman tadi dimasukkan ke aplikasi seperti ini. Jadi harus berjarak teman-teman ya. Kalau nggak berjarak ya, itu otomatis nggak apa itu terlalu besar fotonya ya. Jadi nanti pipinya sudah di sini gitu kan. Jadi penuh wajah semua. Jadi nggak pas ya. Jadi harus berjarak seperti ini agar pas teman-teman ya. Nih. Saat ini sudah ada ribuan yang sudah mendaftarkan diri sebagai anggota yayasan ya. Kemudian dalam mendukung proyek ya yang sebagai perwujudan visi kita bersama nih teman-teman, teman-teman perlu mengetahui struktur ya, 2 struktur atau lembaga di sini yang berbeda teman-teman ya. Ini adalah Yayasan Kereta Yuska Nusantara di sini. Pendaftarannya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, karena Yayasan Kereta Yuska Nusantara ini berkantor di Surabaya dan jelas tentunya memiliki biaya operasional yang harus dibayarkan setiap tahunnya ya. Maka untuk memenuhi biaya operasional tersebut ya, itu kita patungan teman-teman ya. Jadi teman-teman bila ingin berkontribusi atau menyumbang ya untuk memenuhi biaya operasional tersebut ya, itu bisa menghubungi bendahara kita. Itu
bisa diarahkan nanti sama mitranya masing-masing ataukah di grup wisatanya ya. Itu sukarela juga ya, minimal 50.000 ya, minimal 50.000 biar enak pendataannya ya. Nah, Yayasan Kereta Yuskay Nusantara ini tidak berperan sebagai distributor, agen, atau pihak pemasarnya platform global ini, teman-teman ya. Jadi ini dua lembaga yang berbeda atau dua entitas yang berbeda. Dan Yayasan Kereta Yuskay Nusantara ini juga tidak mendapatkan fee sepeser pun dari platform global ini, teman-teman. Dan juga tidak menampung dana apapun. Makanya Yayasan Kereta Yuskay Nusantara ini tidak bersinggungan dengan perizinan OJK. Ya. Nah, platform global ini ya itu memiliki izin atau sudah diawasi ataukah memiliki regulasi legalitas di negaranya masing-masing di sana. Nah, di sini teman-teman juga mendaftarkan diri secara mandiri di platform global ini. Bila ingin berkontribusi, juga berkontribusi secara mandiri di platform global tersebut. Ya, teman-teman. Paham ya di sini? Ya, ini adalah dua entitas yang berbeda. Ya. Kemudian apa nilai dan keuntungan menjadi keluarga besar Kun? Ya. Lebih dari sekedar anggota, Anda adalah mitra dalam menciptakan sejarah. Yang pertama adalah akses eksklusif ke inovasi dunia. Ya. Jadi teman-teman di sini nantinya juga bisa atau diundang ya secara langsung seperti contohnya yang akan datang itu adalah acara EcoFest yang diselenggarakan bulan September atau bulan depan tanggal 18 hingga 19 September. Bagi teman-teman yang berkeinginan ya untuk pergi ke acara EcoFest ya. Ini tempatnya di Minsk, Belarus ya. Syukur alhamdulillah di Indonesia ya rencananya setidaknya sudah ada 5 ya 5 delegasi dari Yayasan Kereta Yuskay Nusantara sendiri termasuk Pak Ketua ya Ketua Yayasan ya. Jadi kemarin kita juga apa itu namanya sudah berdiskusi nih teman-teman untuk ke Minsk Belarus tersebut ya itu melalui Kuala Lumpur ya. Kuala Lumpur kemudian Dubai ya setelah Dubai baru ke Minsk ya. Sehingga apa? Sehingga tidak memerlukan visa ya. Jadi ini sekedar gambaran saja kalau teman-teman nanti ada rencana ke Minsk Belarus. Jadi yang pertama, teman-teman sebelumnya harus booking tiket pesawat dulu, ya ke Kuala Lumpur. Ya. Setelah Kuala Lumpur, booking tiket pesawat Kuala Lumpur Minsk Belarus, pesawatnya Emirates teman-teman. Agar apa? Transitnya ke Dubai. Ya. Kalau transitnya ke Dubai, di Dubai itu tidak memakai visa. Ya. Setelah di Minsk ya, teman-teman harus bawa uang cash dolar senilai setidaknya $300. Ya, ini dicek di imigrasi. Kalau nggak bawa uang ini disuruh pulang lagi, teman-teman. Ya, di sana ditahan. Ya. Karena ini jaminan hidup, bisa hidup di sana selama di sana. Jadi $300 cash. Ya. Kemudian bayar uang imigrasi sekitar kalau nggak salah $20, jadi pecahannya kecil-kecil saja. Ya. Nah, rata-rata hotel di sana itu ada yang 700.000, 800.000 per hari. Ya. Kalau makanannya kebanyakan ya roti lah kalau di sana teman-teman. Ya. Nah, untuk untuk pulang sendiri ya kalau kita sarankan ibaratnya beli tiket pesawatnya itu harus langsung pulang pergi. Jadi nggak ribet teman-teman. Jadi kita bisa sesuaikan saat itu. Nah, kalau sampai di sana nanti bisa juga ibaratnya langsung pesan hotel di sana. Nanti jarak hotel Minsk ke Aquarelle tempatnya Ecotechnopark ini ya itu perjalanan sekitar 1,5 jam. Ya, teman-teman bisa juga untuk
apa itu namanya kayak Grab ya, taksi ataukah kendaraan. Nah, kalau misalnya jumlahnya banyak ya otomatis teman-teman harus juga bisa booking. Tetapi kalau jumlahnya banyak tentunya nanti kita bantu untuk koordinasi ya teman-teman. Nah seperti itu. Intinya apa? Intinya kalau persiapannya itu nggak matang ya takutnya ini soalnya jauh teman-teman. Dan di Belarus itu ya itu tulisannya balok bukan bahasa Inggris. Saya aja nggak bisa baca itu tulisannya tulisannya di Belarus karena dia ini kan Rusia kan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman setidaknya harus terampil menggunakan gadget. Jadi ya perlu apa-apa nanti terjemahan ya juga pakai gadget. Terus ini toko apa tinggal difoto kemudian diterjemahkan melalui AI. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu gambarannya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum bisa datang nantinya tentunya ada siaran live-nya. Ya. Kemudian yang kedua adalah pusat pembelajaran dan edukasi. Kemudian yang ketiga adalah networking dan komunitas global. Kemudian yang keempat adalah kepuasan kontribusi nyata. Ya. Kemudian yang kelima adalah bagi teman-teman yang berkontribusi di sini, teman-teman juga akan mendapatkan ya digital project portion ya sebagai simbol kontribusi Anda terhadap masa depan lingkungan. Nah, ini contohnya nanti di platform global, teman-teman ketika setelah selesai berkontribusi, teman-teman mendapatkan sertifikat seperti ini. Ya. Nilai dan keuntungan menjadi keluarga besar komunitas Yuskai Nusantara. Dikun keuntungan terbesar adalah kepastian bahwa anak cucu kita akan mewarisi dunia yang lebih baik karena langkah yang kita ambil hari ini. Ya. Itulah ya open plan presentasi tentang yayasan. Bagi teman-teman yang sudah mendaftarkan diri di yayasan, ya ditunggu saja ya. Atau teman-teman bisa ya menghubungi atau follow up ya menghubungi nomor WA admin ya. Ini nomor WA saya dulu. Nah, ini ya. Sudah saya chat, teman-teman tinggal hubungi, Pak, pendaftaran saya sudah apa sudah masuk. Ya, seperti itu. Tinggal kirim email ya. Email yang didaftarkan nanti kita searching pakai email ya. Oke, itulah open plan presentation tentang Yayasan Kereta Yuskay Nusantara. Ya, saat sekarang kita menginjak ke pembahasan berita lebih lanjut. Ya. Nah, berita tentang apa itu namanya dari pertama kita bahas dari Skyward Community ya. Sekarang berada di SWC Field. Ya. Terima kasih telah bersama kami membaca pembaruan kami dan mengikuti perjalanan perusahaan. Mulai sekarang, semua berita akan dipublikasikan di bagian berita yang baru di platform SWC Field. Sebuah ruang modern yang menyatukan semua peristiwa terbaru dan pembaruan penting. Anda sekarang dapat membaca berita di sini. Ya. Apa yang akan berubah? Mulai tanggal 7 Agustus tidak akan ada publikasi baru yang dirilis di SWC Capital. Semua berita akan dipublikasikan secara eksklusif di bagian berita pada platform SWC Field. Ya. Pengingat tentang login terpadu, ya. Untuk membuat peralihan antar layanan lebih nyaman, SBC Field dan SBC Capital kini menggunakan sistem otorisasi terpadu. Ini berarti kredensial login dan kata sandi yang sama digunakan untuk mengakses kedua layanan. Dan setelah Anda masuk ke SBC Field, Anda dapat mengakses SBC Capital tanpa perlu memasukkan kredensial Anda lagi. Jadi di sini, teman-teman, sekali lagi bagi teman-teman yang belum tahu informasi tentang ini, karena ini digabung menjadi satu, dua website digabung menjadi satu, makanya untuk login teman-teman harus forgot password dulu ya. Klik forgot password ya. Nah, di sini klik forgot password ini ya. Ketik
Ya, alamat email yang teman-teman daftarkan di SWC dulu, kemudian klik continue, cek alamat email, kemudian klik ada kotak ya, reset password ya, kalau bahasa Inggris ya, reset password itu diklik kotaknya itu. Setelah diklik, isi password baru. Nah, kalau ditolak, biasanya karakternya tidak sesuai anjuran. Jadi ada 8 karakter, huruf besar, kecil, simbol. Simbolnya bisa tanda tanya, misalnya contoh nih, ya A besar, D kecil, E besar, kemudian 784 tanda tanya. Nah, seperti itu. Nah, itu passwordnya seperti itu. Ya. Nanti kalau lupa lagi bagaimana, Pak? Ya, forgot password lagi. Ya. Nah, setelah itu beres, teman-teman tinggal login. Nanti teman-teman bisa login di SWC, bisa login juga di SWC Field. Proyeknya baru SWC. Ya, seperti itu. Oke, nanti kalau diskusi tentang apa itu namanya, alamat email-email ya di belakang ya. Kita lanjut saja dulu ini. Nah, kita akan bahas update informasi tentang proyek-proyek komersil di berbagai belahan dunia, teman-teman, yang sedang dikerjakan oleh U Sky Transport dan perkembangannya. Ya. Pertama adalah berita pertama, rincian baru proyek percontohan UST di Rostov-on-Don. Ya. Rincian baru telah muncul mengenai proyek kompleks percontohan UST di Rostov-on-Don. Sergei Smolnikov, CEO kantor perwakilan Rusia dari UST In, berbicara tentang tahap negosiasi saat ini dan dokumen-dokumen yang telah disiapkan. Perusahaan tersebut telah beroperasi di wilayah ini selama 1 tahun. Menurut Sergei, perusahaan tersebut telah bernegosiasi dengan administrasi wilayah Rostov selama setahun. Para spesialis UST telah mengerjakan penataan rute masa depan, mempelajari arus penumpang, dan berkonsultasi dengan otoritas regional. Hasilnya adalah paket dokumen untuk inisiatif konsesi swasta. Pertemuan dengan gubernur wilayah Rostov juga diadakan pada bulan Juli. Setelah pertemuan tersebut, kepala wilayah menginstruksikan Kementerian Perhubungan dan perusahaan pengembangan regional untuk membentuk kelompok kerja antar lembaga guna meninjau materi proyek sesegera mungkin. Sebagai balasannya, perusahaan tersebut mengirimkan surat yang menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi aktif dalam pekerjaan komisi antar lembaga. Semua anggotanya juga diundang untuk mengunjungi Ekoteknopark di Mariana Gorka dan mempelajari lebih lanjut tentang teknologi SD. Berbagai opsi pembiayaan sedang dipertimbangkan. Ya. Sergei mengatakan bahwa berbagai opsi pembiayaan sedang dijajaki untuk proyek tersebut karena sebagian besar proyek infrastruktur di Rusia ya, dibiayai melalui pinjaman bank. Sumber pendanaan ini juga diharapkan menjadi yang utama di Rostov-on-Don. Namun, isu kuncinya adalah mengamankan pembiayaan bank dengan suku bunga preferensial yang akan secara signifikan mengurangi biaya proyek bagi wilayah tersebut. Opsi lain yang sedang dipertimbangkan adalah mendapatkan hibah modal dari anggaran federal jika misalnya wilayah tersebut mampu berpartisipasi dalam program pengembangan wilayah yang komprehensif. Harapan khusus untuk menyelesaikan masalah ini terkait dengan dukungan dari otoritas negara Uni. Menurut Sergei, struktur ini memberikan dukungan substansial untuk proyek tersebut. Perjanjian konsesi sedang dipertimbangkan sebagai bentuk utama kerjasama dengan otoritas regional. Jadi ini proyeknya, ya, sebuah proyek penting bagi kota. Transportasi ini akan menyediakan koneksi baru ke tepi kiri sungai tanpa perlu membangun jembatan besar. Selain itu, transportasi ini juga akan membuka potensi Pulau Selyoni sebagai area rekreasi dan wisata, serta meningkatkan aksesibilitas transportasi ke lokasi pengembangan baru yang termasuk dalam rencana induk kota.
Di sini panjang total jalur transportasi string tersebut sekitar 1,9 km karena ini ya disebutkan tersebut adalah proyek contoh. Yang dimaksud proyek contoh itu adalah proyek sebagai contoh di wilayah Rusia tersebut sebagai proyek perdananya. Tentunya di sini ya untuk panjang proyeknya pun juga nggak begitu panjang teman-teman ya, karena ini hanyalah proyek pilot ya di negara tersebut. Ketika proyek ini ya selesai dan dikembangkan di sana, maka apa namanya proyek-proyek yang lain nantinya akan dikembangkan juga ya di wilayah Rusia. Oleh karena itu, dalam sisi pendanaannya, karena membutuhkan pendanaan yang kecil ya dan juga terjangkau, itu ada dua sisi ya yang yang ditempuh. Yang paling mudah ya yaitu yang pertama dalam sisi pendanaan bersumber dari bank, kemudian yang kedua dari dana hibah negara federal tersebut ya. Jadi di sini keputusan ada di tangan otoritas regional. Masa depan proyek ini sekarang bergantung pada kerja kelompok antar lembaga yang dibentuk atas instruksi gubernur, serta pada keputusan akhir mengenai perjanjian konsesi. Menurut Sergei, dokumentasi yang telah disiapkan, dukungan dari otoritas regional dan keterlibatan lembaga federal dan negara bagian Uni memberikan landasan yang kuat untuk tahap selanjutnya dari proyek ini. Jika konsesi disetujui, Rostov-on-Don dapat menjadi salah satu kota pertama yang memperkenalkan transportasi kereta api ke dalam infrastruktur perkotaannya. Bagi kota metropolitan ini, hal ini tidak hanya berarti rute transportasi baru, tetapi juga dorongan tambahan untuk mengembangkan wilayah pariwisata dan proyek investasi baru. Ya modelnya seperti ini teman-teman. Jadi ya melewati sungai besar. Ya. Oke, itulah berita dari Rusia. Selanjutnya, berita dari Uzbekistan. Ya. Mamajonov, ya, gubernur wilayah Tashkent, mengadakan pertemuan di Minsk dengan perwakilan UST. Para pihak membahas kemungkinan memperkenalkan transportasi sering ke dalam infrastruktur kota bisnis Nurafshon, sebuah pusat administrasi dan bisnis wilayah yang sedang dikembangkan di kota Nurafshon, Uzbekistan. Pembicaraan tersebut berlangsung di tengah penguatan kerjasama perdagangan dan ekonomi antara Uzbekistan dan Belarus. Jadi di sini perlu kita pahami teman-teman ya, UST, Sky Transport ini teman-teman, itu sekali lagi didukung penuh ya. Dukungannya nggak cuma separuh-separuh teman-teman, nggak cuma dukungannya mengharapkan imbalan ataukah syarat-syarat tertentu teman-teman ya. Tetapi didukung penuh ya, 100% didukung penuh oleh negara Belarus ya. Jadi UST ini ibaratnya dia sebagai salah satu senjata ujung tombaknya negara Belarus untuk menembus ya kerjasama di berbagai negara di seluruh dunia. Ya. Oleh karena itu dia mendapatkan dukungan penuh ya oleh negara Belarus. Oleh karena itu tidak heran juga di setiap acara-acara yang bersifat kerjasama bilateral dalam kondisi-kondisi tertentu, teman-teman ya, UST ini sangat mudah ya dimasukkan di agenda kenegaraan. Ya. Salah satunya di sini ya, di dalam penguatan kerjasama perdagangan dan ekonomi antara Uzbekistan dan Belarus, ya, UST mengajukan proposal siap pakai kepada pihak Uzbekistan yang saat ini sedang dipertimbangkan oleh pemerintah daerah. Ya. Teknologi tersebut telah menarik minat para pejabat pemerintah. Ya. Apa yang dimaksud proposal siap pakai, Pak? Proposal siap pakai ini adalah proposal yang lengkap di sana. Jadi ya sebelum UST itu masuk, UST ini sudah
menargetkan ya tempat tertentu yang di mana itu sangat memerlukan transportasi Sky Transport, teman-teman. Jadi proposal ini mempermudah ya pihak pemerintah Uzbekistan untuk melihat seberapa besar potensi Sky Transport bila dibangun di wilayahnya. Ya, seperti ini. Kompleks UST di Anurafson Business City berpotensi menjadi sistem transportasi perkotaan cerdas generasi baru di Asia Tengah. Kompleks ini akan menghubungkan fasilitas administrasi, sosial, komersial, dan perumahan di pusat bisnis, meningkatkan aksesibilitas transportasi bagi warga, dan mengurangi beban pada jaringan jalan raya melalui transportasi penumpang yang terpisah dari jalur kereta api. Salah satu kelebihan transportasi Sky Transport dengan transportasi jenis lain, teman-teman ya. Sky Transport ini bisa menjadi sebuah jembatan untuk mengintegrasikan semua sistem tata kelola sebuah wilayah ya. Sehingga apa? Sehingga masing-masing tempat ya yang penting seperti halnya fasilitas administrasi, tentunya di sana ada banyak perkantoran ya, yang di mana itu menjadi fasilitas otaknya ya kota tersebut. Kemudian sosial, tentunya di sini ada sekolah, kemudian aktivitas-aktivitas sosial seperti halnya tempat olahraga ya. Kemudian komersil ya, di sini tentunya tempat bisnis atau industri ya, dan juga perumahan di pusat bisnis ini, perumahan ya. Jadi ini bisa sangat mudah terintegrasi. Mengapa? Karena Sky Transport ini fleksibel ya. Dia bisa dibangun di atas jalan raya ya. Bila teman-teman melihat animasi AI yang mungkin pernah kita buat atau pernah kita sharekan di berbagai media massa ya. Sky Transport ini bisa juga dibangun di tengahnya jalan tol juga ya. Di pinggir juga bisa, di tengah juga bisa ya. Dan bahkan dia juga fleksibel ya. Dia juga bisa melewati sela-sela gedung-gedung pencakar langit yang tinggi. Ya. Dan itu pun ya, kita juga bisa memilih varian jenis apa yang tepat untuk dibangun di wilayah-wilayah seperti ini, teman-teman. Ya, Nurafsan seperti ini. Karena apa? Karena kita itu sekali lagi desain transportasi berteknologi string. Jadi makanya yang kita lihat saat sekarang ini mungkin ya ada sifatnya U-Bus ya, B-Rail, ada unit varian Unibike, ada varian U-Car ya, ada varian juga U-Carat ya, yang akan dibangun di Indonesia ya, U-Carat gitu. Itu tidak menutup kemungkinan juga ada lahir unit-unit varian baru ya, yang disesuaikan dengan permintaan pelanggan seperti ini, teman-teman. Nah, gitu. Jadi sangat fleksibel ya. Selain itu, rute yang diusulkan oleh perusahaan dapat diperluas secara bertahap melalui pembangunan cabang-cabang baru dan integrasinya ke dalam infrastruktur transportasi yang ada di kota di wilayah tersebut. Ya. Misalnya nih, ya, jalur lingkar transportasi Nurafsan Business City akan menghubungkan zona fungsional pusat bisnis tanpa memerlukan transfer di pusat penghubung. Jalur regional Tashkent Nurafsan akan menghubungkan ibu kota dengan pusat administrasi baru wilayah tersebut melalui jalur UST berkecepatan tinggi yang berada di atas permukaan tanah. Kota bisnis Nurafsan sedang dikembangkan sebagai bagian dari konsep kota pintar, proyek pertama sejenisnya di Uzbekistan. Luas total pusat administrasi ini adalah 246,2 hektar. Pada Juli 2026, Presiden negara tersebut mengumumkan rencana untuk meningkatkan konektivitas transportasi kota dengan ibu kota, termasuk peluncuran kereta modern Tashkent Nurafson. Nah, ini yang sedang dikerjakan di Uzbekistan, teman-teman. Ya.
Lanjut berita selanjutnya ya, yaitu tentang perkembangan proyek di Sosni yang sedang dalam pembangunan. Di Resor Kesehatan Sosni, fondasi yang sedang diletakkan untuk penyangga jembatan layang kompleks UST. Ya. Di lokasi pembangunan kompleks UST di Sanatorium Sosni, pekerjaan sedang berlangsung untuk membangun fondasi bagi struktur penahan dan menara penyangga jembatan layang. Proses ini meliputi persiapan dasar fondasi, pengecoran, lapisan beton penutup, dan pemasangan kerangka, tulangan, dan baut jangkar di bawah dasar kolom baja. Ya, kita lihat sebentar ya. Jadi ini yang dibangun ya, yang pertama adalah apa itu namanya infrastruktur sosninya sendiri. Kemudian nanti ya transportasi kita apa itu namanya sebagai fasilitas ya penghubung proyek di sini. Ya. Oke, ini adalah proyek kedua ya. Proyek pertama adalah Unilight di Belarus. Kemudian proyek yang kedua adalah Resor Kesehatan Sosni ini ya yang dibangun. Kemudian berita selanjutnya Nepal. Nah ini luar biasa nih Nepal nih, udah pasti cuannya ini teman-teman, Nepal ini. Karena Nepal ini memang kalau tidak ada kendala kemarin itu ya pemerintahannya chaos ya. Gara-gara ikut-ikutan Indonesia kemarin ya. Itu sampai apa itu namanya? Pemimpin negaranya diturunkan paksa ya, demo besar-besaran. Kemudian terjadi kekosongan pemerintahan sampai beberapa bulan sampai baru kemarin itu tahun 2026 awal sekitar bulan Maret kalau nggak salah ya beritanya kemarin itu baru ada pemilihan presiden baru dan pengukuhan. Baru setelah itu ya lanjut lagi nih proyek kita di Nepal ini. Padahal ini proyek ini sudah selesai loh. Ya, studi kelayakan itu sudah beres itu. Di kelayakan beres, chaos itu demo besar-besaran itu ya. Ya itulah ya yang namanya kondisi apa itu namanya? Politik sebuah negara itu kita nggak bisa memprediksi teman-teman ya. Yang namanya negara-negara ya, ya seperti itulah kondisinya seperti itu. Ya. Jadi otomatis mempengaruhi juga ya, mempengaruhi juga akan kinerja yang ada di lapangan. Nah, jadi artinya apa sih? Artinya memang proyek-proyek infrastruktur seperti halnya transportasi Sky Transport ini nih teman-teman. Ya kalau kita lihat kalau di rumah saja itu ya kita nggak terasa capek teman-teman. Mungkin capeknya ya nunggu ini ada proses apa enggak kan seperti itu. Tapi bagi mereka-mereka yang bekerja di lapangan nih teman-teman, ya mati-matian ya. Mati-matian kerjanya nih teman-teman. Dan bahkan tidur pun bisa mungkin berjam, cuman beberapa jam, ya kemudian lanjut kerja lagi. Karena sangat keras infrastruktur itu teman-teman ya. Infrastruktur itu sangat keras. Teman-teman bisa apa kenalan deh sama orang-orang yang berkecimpung pada dunia infrastruktur ya. Bagaimana nih prosesnya infrastruktur ini? Ngurus perizinannya ya, ngurus apa lobby-lobbynya, kemudian ngurus sistemnya bagaimana ini caranya memasuki sampai studi kelayakan gitu. Setelah studi kelayakan bagaimana nih tahap-tahapannya sampai mendapatkan pembiayaan ya sampai dibangun itu mati-matian teman-teman. Karena apa? Karena ya bukan uang kecil ya. Infrastruktur itu bukan uang kecil dan juga pasti melibatkan negara ya. Pasti melibatkan pemerintah. Kalau kita misalnya
bangun misalnya bangun rumah ya kan, asalnya kan kita beli tanah, kita bangun rumah, nggak perlu kita melibatkan pemerintah ya, perizinan pemerintah ya, mungkin perizinan yang mudah ya, mungkin izin mendirikan bangunan, nah seperti itu sangat mudah yang kita bisa bangun ya. Itu pun juga masih ada di desa-desa itu, dia lahannya itu statusnya belum sertifikat, sudah dibangunin juga ada banyak sekali sekarang di apa, masih banyak sekarang ini ya, di kawasan pedesaan-pedesaan itu masih banyak teman-teman ya. Tetapi kalau sifatnya itu udah infrastruktur seperti ini teman-teman, ini pasti ya, pasti melibatkan berbagai stakeholder yang ada di kepemerintahan ya, karena melibatkan apa itu namanya kepentingan publik ya. Ya, kita bisa lihat di sini. Di Nepal, pengenalan teknologi string telah dimasukkan ke dalam kebijakan transportasi nasional. Menurut Oleg Seretsky, CEO Yuscovri DMCC, pemerintah setempat memandang transportasi string sebagai salah satu area prioritas untuk mengembangkan infrastruktur transportasi penumpang di negara tersebut. Ini luar biasa. Sudah masuk kebijakan transportasi nasional nih, teman-teman. Ya. Luar biasa nih. Ini jadi cuannya ini. Jalur transportasi nirkabel pertama sepanjang 7 km mungkin akan dibangun di Provinsi Kosi. Jalur ini dimaksudkan untuk menghubungkan Biratnagar dengan titik penyeberangan perbatasan di perbatasan dengan India. Jalur ini diharapkan dapat menunjukkan kemampuan teknologi USD dan menjadi langkah pertama menuju penerapannya lebih lanjut di Nepal. Studi kelayakan awal untuk proyek tersebut telah selesai ini. Selesainya sejak tahun 2000, ya itu tadi, sebelum chaos itu tadi, kemarin 2025 kalau nggak salah ya, selesai itu. Saat ini upaya sedang dilakukan untuk mendapatkan jaminan bank. Menurut Oleg Seretsky, pekerjaan pra-proyek dapat dimulai dalam beberapa bulan mendatang. Perkiraan tahun inilah, akhir tahun inilah. Oleg Seretsky juga mencatat bahwa kebijakan transportasi baru Nepal memberikan jaminan bagi para peserta dalam perjanjian konsesi. Mekanisme kemitraan publik swasta inilah yang dipilih untuk implementasi proyek transportasi utama di negara tersebut. Dokumen tersebut juga menyediakan subsidi untuk proyek-proyek transportasi, termasuk kompensasi sebagai tarif jika diperlukan. Hal ini dapat membuat perjalanan lebih terjangkau bagi penumpang. Ya. Jadi ini perjanjian konsesi. Ya. Ketika studi kelayakan sudah selesai, maka tahapan selanjutnya goal-nya adalah apa? Perjanjian konsesi. Nah, kalau udah perjanjian konsesi ini udah berbicara tentang uang, sudah berbicara tentang bagaimana pembangunan atau peletakan batu pertama. Nah, ini. Teknologi kereta tali di Nepal dipandang bukan sebagai pengganti transportasi tradisional, melainkan sebagai elemen pelengkap dari sistem transportasi yang sudah ada. Jalur-jalur tersebut dapat melengkapi layanan bis dan infrastruktur kereta api. Proyek-proyek tersebut sudah mulai dibahas di lembah Kathmandu, Lumbini, dan Provinsi Karnali. Jadi proyek-proyek komersil seperti ini, teman-teman, itu pihak bank pun berani menggelontorkan dananya untuk ikut ya berinvestasi pada proyek-proyek tersebut. Mengapa? Karena aliran pemasukannya itu sudah jelas, teman-teman. Ya, aliran pemasukannya itu sudah tidak bisa dibilang spekulasi lagi. Dan ini bukan masuk sektor keuangan ya. Bukan kayak beli saham, kemudian nanti ditradingkan atau jual, seperti itu enggak. Ya, enggak seperti itu, teman-teman. Jadi pendanaan di sini memang dikhususkan untuk pembangunan sebuah infrastruktur, sebuah sarana prasarana transportasi. Dan tentunya dalam pembangunan USky Transport seperti ini nih teman-teman, itu pasti melalui ya studi kelayakan yang sudah matang. Sudah dianalisa nih. Nanti arus penumpangnya berapa ya kan? Tiketnya berapa? Kemudian infrastruktur yang diperlukan apa? Kan nggak mungkin kita di stasiun hanya stasiun buat pemberhentian, nggak mungkin. Nanti mungkin bisa dikembangkan, ada rumah makan ya di situ ya, ada juga apa namanya, ibaratnya mungkin yang sebelumnya yang dilewati itu adalah apa itu namanya,
wilayah-wilayah yang aksesnya sulit karena transportasi kita, ya, itu bisa dibuka lahan baru. Akhirnya apa? Tanahnya makin mahal. Nah, seperti itu. Jadi efek dominonya itu besar kalau infrastruktur transportasi ini, teman-teman. Ya. Lanjut. Tadi Nepal, kita bahas Nepal, sekarang kita bahas India, berdekatan. Ya, nempel nih, dua negara nih, teman-teman. Ya. Di India, UST mengembangkan proyek-proyek dengan berbagai skala, mulai dari rute wisata hingga rute perkotaan dengan lalu lintas padat. Pasar lokal membutuhkan persiapan yang ekstensif, pemahaman mendalam tentang lingkungan peraturan dan pembentukan kemitraan. Proyek mana yang saat ini menjadi prioritas dan apa saja yang termasuk dalam proyek percontohan tersebut? Di sini Yevgeny, Wakil CEO bidang pemasaran di UST, membahas masalah ini dengan Maxim, Kepala Kantor Proyek di iSky, ya, mitra perusahaan di India. Jadi bagi teman-teman yang belum mengenal iSky, teman-teman, ya, perlu dipahami, di India itu sudah berdiri sebuah perusahaan yang khusus untuk pengembangan proyek-proyek transportasi USky Transport. Jadi di sana perusahaan tersebut itu disebut iSky ini, ya. Nih. Jadi bagaimana Pak perkembangan proyek di India ke depannya? Ya, itu sudah ditentukan atau jangkarnya, infrastrukturnya itu sudah didirikan di India yang disebut nama iSky ini. Ya. Nah, untuk rinciannya, ya, kita bacakan. Teman-teman bisa juga lihat ya YouTube-nya. Ini saya bacakan untuk poin-poinnya saja ya. Jadi di sini wawancara ya bersama Maxim Gusev, Kepala Manajemen Proyek di UST, dengan perwakilan ya pemasaran dari UST Inc. ya Yevgeny Petrov ya, ini Yevgeny Petrov ini Maxim ya. Pertama, karakteristik dan kebutuhan pasar India ya, jadi di sini kita bahas pasarnya dulu nih. India nih apa itu butuh nggak sama transportasi kita di sini ya. Keterbatasan lahan yang ekstrim ya. Kota-kota di India memiliki kepadatan luar biasa dan hampir tidak ada lahan kosong yang tersisa. Pembangunan sistem transportasi konvensional seperti halnya metro atau transportasi ya pada umumnya infra yang memakan lahan ya pada umumnya teman-teman memakan biaya sangat tinggi, merusak lanskap perkotaan dan memicu kemacetan parah selama konstruksi. Ya. Jadi misalnya nih mau bangun kereta api biasa di sana nih. Secara otomatis kan ada jalan-jalanan yang di stop teman-teman. Ya. Kalau pembangunan itu memakan waktu berbulan-bulan bahkan tahun ya, secara otomatis ya sangat mempengaruhi sirkulasi ekonomi yang ada di sana teman-teman. Nah ini keunggulan teknologi UST nih ya. Teknologi string transport membutuhkan tapak lahan minimal, ya. Struktur lintasannya ringan, lebih hemat biaya, serta dapat difungsikan sebagai solusi lintasan penghubung jarak pendek maupun alternatif jalur metro di area padat. Selain itu, pembangunannya di kita nggak butuh infrastruktur seperti halnya rel perkereta-apian yang dibutuhkan untuk membangun kereta api pada umumnya, teman-teman. Mengapa? Karena kita tinggal nancepin tiang panjang aja, relnya kita di atas, digantung. Nah, jadi lebih mudah, nggak perlu beresiko untuk menimbulkan kemacetan di mana-mana seperti yang terjadi pada pembangunan
infrastruktur perkeretaapian tradisional. Ya. Kemudian yang kedua, kategori aktivitas dan proyek yang sedang berjalan. Ya, saat ini yang sedang berjalan nih, sedang dikerjakan nih saat ini teman-teman ya. Di India itu ternyata juga berproses. Ya memang begini nih, ya perusahaan itu kalau nggak ibaratnya sudah final itu dia nggak mau memberitakan, dan perusahaan itu nggak memberitakan up to date setiap hari, nggak mungkin teman-teman, karena perusahaan juga lagi sibuk mengerjakan apa-apa yang ada di lapangan. Jadi kita itu dapat beritanya langsung perkembangannya sekian. Nanti muncul lagi berita mungkin beberapa bulan lagi perkembangannya sekian gitu. Kalau setiap hari diberitakan ya nanti ya repot juga. Ya prosesnya mungkin siang nanti makan siang di sini ya kan. Kemudian sore bertemu gini-gini, wah terlalu ribet teman-teman ya. Itulah mengapa perusahaan itu kalau ada berita itu langsung muncul mak jebret ya. Nanti tenggelam lagi mungkin prosesnya nanti beberapa bulan lagi baru beritanya muncul. Karena perkembangannya up to date-nya itu kita bisa pantau ya itu hanya melalui website resmi yang diberikan oleh perusahaan ya. Jadi di sini UST di India dibagi menjadi 3 arah utama yang sedang dikerjakan saat ini ya. Yaitu yang pertama, proyek pemerintah atau sektor publik ya. Meliputi proyek rute pariwisata, konektivitas antar kota 20 sampai 30 km serta jalur lintas air atau sungai yang sudah menyelesaikan tahap studi kelayakan. Nah, kayak gini ya. Padahal ini kemarin studi kelayakan nggak ada beritanya, teman-teman. Tahu-tahu sudah selesai ya. Proyek sepanjang 20 sampai 30 km ini proyek besar loh, teman-teman. Rata-rata per kilometernya itu berapa? 20 juta dolar. Saat sekarang itu dolar berapa ini? Kita misalnya 18.000 ya. Berarti berapa? Kalau 10 juta dolar, 180 miliar, teman-teman. Ya. Kalau 20 juta ya sekitar 360 miliar. Ya. Nah ini 20 sampai 30 kilometer, ini proyek udah tembus triliunan, teman-teman. Ya. Proyek sebesar ini, kita nggak tahu kemarin apa itu studi kelayakannya kapan, ini tahu-tahu beritanya studi kelayakan sudah beres nih. Kalau studi kelayakan sudah beres, ini nanti tinggal perjanjian konsesi. Ya. Kemudian yang kedua, apalagi ini proyek pemerintah ya. Kemudian next kedua, ya proyek sektor swasta dan kawasan industri. Ya. Menyediakan solusi mobilitas bebas macet bagi kawasan perkantoran atau perusahaan multinasional besar untuk mengangkut puluhan ribu karyawan menuju stasiun metro atau transportasi publik. Ini proyek sektor swasta di sini nih, teman-teman. Ini 11-12 sama proyek Harjamukti Mekarsari. Jadi arus penumpangnya sudah jelas, padat, dan tentunya udah kelihatan nih. Udah kelihatan cuannya nih, ya. Investor tenang kalau lihat proyek semacam ini nih, teman-teman. Karena apa? Karena dia pasti hitung nih, modalnya berapa sih? Biaya operasionalnya berapa sih? Arus penumpangnya berapa sih? Tiketnya berapa? Sudah ketemu nanti, ya. Ya, ketemu nanti BEP-nya berapa. Investor paling suka kalau proyek-proyek semacam ini. Jadi apa itu arus penumpangnya itu udah jelas, teman-teman. Makanya ketika mungkin ya di antara kita, kenapa Pak nggak di sini, tempatnya terpencil ini, masihan gini ya. Itu justru tantangan tersendiri, teman-teman. Mengapa? Karena sekali lagi sumber dana terbesar di sini itu dari investor. Ya mungkin kita bisa andalkan sumber dana dari pemerintah atau dari pihak bank. Itu Pak, dia mungkin bisa gelontorkan tapi nggak sebesar dari investor, teman-teman. Dia bisa gelontorkan tapi kecil, makanya proyeknya pasti kecil-kecil kalau dari sumbernya dari sini. Tapi kalau kepengen sumber pendanaannya sampai besar-besar seperti itu, teman-teman, investor nggak bodoh juga, ya. Investor nggak bodoh. Ngapain aku suruh bangun pusat terpencil, ya ibaratnya rugi dong. Ya. Balik modal puluhan tahun ya rugi dong. Gitu. Ya, dia pasti bidikannya itu yang arus penumpangnya itu udah padat ya. Jadi dia bisa hitung enak nih. Karena apa? Karena pemasukan utama dari proyek infrastruktur seperti halnya use case transport seperti ini kan apa namanya?
tiket ya, tiket penumpang. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah standarisasi dan sertifikasi. Bekerja sama erat dengan TÜV India untuk harmonisasi kerangka regulasi dan adopsi standar teknis nasional transportasi string. Ya. Jadi dilihat dari sini, pemerintah India juga mendukung penuh ya tentang perkembangan iSky di sana. Ya. Kemudian next ketiga, proyek unggulan dan target implementasi. Ya. Pipa proyek aktif saat sekarang ini yang sedang dikerjakan teman-teman, terdapat sekitar 14 proyek aktif dalam pantauan rutin tim dengan sekitar 5 proyek masuk kategori prospek paling potensial ya. Ya, ini nih, ini sumber-sumber cuan kita di sini nih, teman-teman. Ya, jadi santai aja nih ya. Kemudian yang kedua, proyek pilot pertama, pariwisata ya, di bidang pariwisata. Proyek pertama berupa jalur gantung setinggi 20 sampai 30 lantai di atas jurang sepanjang sekitar 500 sampai 550 meter dengan kendaraan berdinding kaca untuk atraksi turisme. Rencana pengumuman ditargetkan dalam 3 sampai 4 bulan ke depan dengan target penyelesaian sekitar 2 tahun. Aman nggak? Ya. Remunerasi tahun ini, akhir tahun ini ya. Tahun depan sudah ada nih sumber lagi nih. Ini nggak masuk ini ya. Ini proyek-proyek yang baru dikumpulkan ini belum, ini sumber pendapatannya baru mau masuk nih teman-teman ya. Sedangkan sumber pendapatan yang dibagikan untuk remunerasi ini ya terakhir ya bulan ini, September ini. Kalau ibaratnya sumber pendapatan yang masuk misalnya Oktober, November, Desember atau Januari ya masuknya nanti tahun depan teman-teman. Ya. Artinya apa? Ini sudah mulai berkelanjutan ya. Kemudian yang ketiga, jalur komuter kota metro alternatif. Proyek jalur perkotaan sepanjang 8 sampai 9 km dengan kapasitas angkut diperkirakan mencapai 10.000 penumpang per jam. Nah, ini jalur komuter kota. Nah, ini adalah proyek-proyek strategis yang sedang dikembangkan di wilayah India. Ini mereka juga membahas tentang strategi jangka panjang dan koridor logistik ya. Kehadiran langsung perwakilan teknis USC di India mempercepat pengambilan keputusan dan komunikasi antara tim insinyur lokal dan kantor pusat dari hitungan hari menjadi hitungan jam. Ya. Kemudian, potensi koridor antar kota skala besar, proyek percontohan skala kecil atau menengah dijadikan fondasi pembuktian. Ya. Bisnis case sebelum melangkah ke koridor infrastruktur logistik super cepat antar kota bernilai besar, seperti rute Mumbai Hyderabad 700 km dan Delhi Varanasi 900 km. Jadi kita melihat di sini dalam strategi perusahaan untuk mengembangkan proyek-proyeknya di masing-masing negara, ya, dia pasti tembus proyek yang paling ideal dan paling menarik di negara tersebut, teman-teman. Dan skalanya rata-rata kecil-kecil dulu. Ya. Mengapa? Karena itu pembuktian. Ketika kita berhasil membangun satu proyek kecil saja di wilayah negara tersebut, secara otomatis nih teman-teman, ya, itu akan mengarah ke proyek-proyek selanjutnya. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nah, ini yang sedang dikerjakan Sky Transport di berbagai belahan dunia, termasuk juga Indonesia. Ya. Oke, berita selanjutnya. Nah, ini wilayah Afrika ya. Strik Teknologi dipresentasikan kepada Kementerian Transportasi Ghana. Delegasi dari Discovery DMCC yang mewakili USTIN di wilayah tersebut mengadakan pertemuan di Kementerian Transportasi Republik Ghana. Para pihak membahas keuntungan dan potensi aplikasi teknologi string dalam sistem transportasi negara tersebut. Ya. Oleg Zareski, CEO Discovery DMCC yang memimpin delegasi tersebut mencatat bahwa transportasi berantai dapat meningkatkan konektivitas regional dan mengurangi kemacetan jalan raya. Wakil Menteri Transportasi Ghana, Dorcas Avo, menyatakan kesediaan kementerian untuk mendukung penilaian kelayakan implementasi transportasi berantai. Para pihak juga membahas keterlibatan lebih lanjut dan potensi kerjasama. Pertemuan tersebut menandai langkah pertama menuju penjajakan peluang penerapan teknologi transportasi di Ghana.
Setelah pertemuan tersebut, Oleg Zaleski menyatakan keyakinannya bahwa Yuskofri di MCC akan terus bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan mitra strategis di negara-negara Afrika. Tujuan perusahaan adalah mengembangkan infrastruktur transportasi modern untuk perjalanan perkotaan dan antar kota. Ya. Ini adalah berita-berita terupdate tentang proyek-proyek komersial di berbagai belahan dunia, teman-teman. Ya. Kemudian, kita next berita dari Micron Global. Nah, teman-teman bisa kunjungi juga YouTube ya, channel YouTube Micron Global, teman-teman. Di sini ada berita terbaru ya, saya bantu bahas di sini ya. Rangkuman berita terbaru ya. Proyek transportasi di Kazakhstan, pertemuan bersama pemerintah wilayah Almaty membahas pembangunan rute transportasi string rel Kaskalan-Barlik sepanjang 11,9 km dengan struktur jalur ganda dan 4 stasiun penumpang. Ya. Forum wilayah Belarus dan Rusia ke-13, teknologi transportasi string dipresentasikan di hadapan delegasi antar negara di Minsk, ya, guna memperluas adopsi teknologi di kawasan persatuan negara. Kemudian proyek komersil Sanatorium Sosni, dimulainya perakitan unit kendaraan listrik, ya. Nerawa Unimobile di fasilitas SB Plan untuk mobilitas tamu sanatorium menuju pusat kebugaran. Kemudian penyelenggaraan EcoFest, ya, EcoFest akan hadir pada tanggal 18 September 2026 di Eco Technopark menampilkan demonstrasi teknologi, pidato langsung perancang utama Mr. Yuniski. Memorandum kerjasama resmi GTI dan Micron Global, ya. Micron Global secara resmi bertindak sebagai operator platform digital dan perantara teknis global transport investment GTI. Ya, di sini ya. Transparansi aliran dana dan data. Di sini ya, Micron Global tidak menghimpun atau menahan dana investasi. Seluruh transaksi langsung masuk ke rekening holding GTI, sementara data investor yang terverifikasi diteruskan ke buku registry resmi, teman-teman. Ya. Jadi langsung dukungan proyek itu langsung ke induk perusahaan. Ya. Kemudian kepatuhan pelindungan data, penerapan standar keamanan tinggi terkait data pribadi, mitra, dan investor dengan sanksi tanggung jawab materi penuh jika terjadi pelanggaran. Jadi di sini teman-teman yang mendaftarkan diri di Micron Global itu sudah dilindungi, dijamin perlindungan datanya. Jadi tidak perlu takut di hack ataukah macam-macam ya. Dewan pengawas, dibentuknya Dewan Pengawas Gabungan, yaitu 2 perwakilan dari GTI dan 1 dari Micron Global untuk mengkoordinasikan kerjasama dan mengawasi jalannya sistem di platform ini. Jadi ada apa namanya, ada 3 ya di sini ya. 2 langsung dari GTI, 1 dari Micron Global sendiri. Jadi pengawasnya dari GTI itu 2 langsung teman-teman. Ya.
Kemudian semua kepemilikan tercatat langsung di holding GTI dan pengguna dapat meminta ekstrak bukti registri resmi melalui email dari kabinet pribadi. Ya. Nah, di sini nih teman-teman, kemudian ada info yang terbaru sekitar 1 jam yang lalu. Mulai September, ya, program optimasi pendanaan yang diluncurkan awal 2026 dengan diskon awal tinggi antara 700 sampai 1000, ya, telah berhasil mengatasi masa krisis finansial, membiayai operasional gaji sekitar 1000 karyawan atau insinyur, pajak serta pemeliharaan 2 pusat R&D. Ya. Jadi di sini kita sudah keluar dari kondisi kritis yang terjadi, ya, mulai dari akhir tahun 2025 hingga tahun 2026, sehingga perusahaan apa itu namanya kemarin kan apa itu namanya induk meluncurkan dengan cepat ya untuk mengantisipasi tersebut, yaitu platform Micron Global ini. Ya. Itulah mengapa diskonnya sangat besar, karena diskon itu ya itu diberikan ya yang pertama dari respon pasar, yang kedua dari kebutuhan perusahaan. Kalau kebutuhan perusahaan besar ya otomatis diskonnya besar untuk menarik teman-teman. Apakah itu tidak selamanya? Tidak. Ya, dari kemarin 700 sampai 1000 sudah dipangkas saat sekarang ini 1:500, dan terakhir apa itu namanya hingga 28 Agustus ini nih teman-teman, penawaran terakhir 28 Agustus ini. Itu setelah itu diskon dipangkas total. Ya, diskon dipangkas total, disesuaikan nanti secara bertahap sampai pemangkasannya itu di diskon dasar 1:100, normal seperti dulu lagi ya, 1:100 sampai ini ya. Jadi terakhir tanggal 28 Agustus ini tidak ada perpanjangan waktu promo lagi. Setelah itu tanggal 29 langsung diskon dipangkas total. Jadi bagi teman-teman yang ingin berkontribusi ya, silakan melakukan kontribusi atau mengunci di paket angsuran, yaitu sebelum tanggal 28 Agustus. Ya. Nah, itulah ya materi pada malam hari ini teman-teman. Berita sudah tuntas ya, kita sampaikan. Nah, ini ada poin utama yang saat sekarang ini lagi apa itu namanya bagi teman-teman yang bermasalah ya. Permasalahan pertama lagi-lagi pada email yang hilang ya. Email SWC yang hilang karena HP-nya hilang, emailnya lupa ya. Kemudian apa itu namanya? Nomor HP-nya juga hilang, nggak tahu kemana nah. Ya. Itu yang menjadi permasalahan. Jadi di sini nih teman-teman ya. Email itu adalah tali sistem ya, untuk mengirim data atau untuk membuat kita mudah terhubung dengan sistem yang digunakan oleh perusahaan. Itu peran serta Gmail ya. Gmail itu talinya sistem. Kalau talinya ini hilang ya harus disambung lagi ya. Berarti akses kita dengan sistem yang ada di perusahaan hilang, teman-teman. Apalagi kalau lupa. Nah, kalau lupa ya repot lagi. Ya. Kalau lupa repot lagi. Ya. Itulah mengapa bagi teman-teman yang emailnya lupa, ya secara otomatis ya, teman-teman bisa merubah dengan alamat Gmail baru. SWC dirubah dengan Gmail baru daftar di Micron berubah dengan alamat Gmail baru. Pak, saya itu gaptek, Pak. Ibaratnya apa namanya? Untuk perubahan foto video itu kemarin itu statusnya itu file terlalu besar. Jadi 6-10 detik itu kalau dikirim melalui email itu filenya terlalu besar. Itu teman-teman harus tautkan dulu di Google Drive.
jangan lupa di Google Drive itu ada settingan kelola akses. Ya, itu ketika teman-teman upload di Google Drive, di semua HP Android itu ada itu bawaan HP, teman-teman. Teman-teman lihat aja di aplikasi itu ada tulisannya Drive, yaitu diklik aja, nanti klik unggah, nah itu diunggah videonya itu otomatis dia terupload. Nah, setelah terupload pasti ada titik 3 itu teman-teman klik kelola akses. Nah, setting pilih yang bisa melihat bagi yang memiliki link. Artinya apa? Ketika teman-teman sharekan link tersebut melalui email ke support, nah support bisa melihat link isi yang ada di link tersebut atau video teman-teman. Tuh, paham teman-teman? Cara yang kedua, ya, jadi kita di cara yang pertama itu kita mengalah, jadi kita samakan Gmail kita itu yang ada di SWC. Cara yang kedua, kita kirim support ke Micron. Kalau tadi kan kirim supportnya ke SWC karena pergantian Gmail kan. Ini enggak, ini diputus dari SWC diputus. Kirim ke supportnya Micron Global. Ya. Melampirkan foto KTP. Kalau bisa melampirkan ekstrak sertifikat yang dulu saya wanti-wanti nih ya, sertifikat saham itu nggak terlalu penting, yang berbayar itu loh, itu nggak terlalu penting. Yang penting apa? Ekstrak sertifikat itu dikirim ke Gmail berupa dokumen PDF, itu rangkuman semua saham yang kita miliki. Ya. Jumlahnya, tanggalnya, emailnya di situ, alamatnya itu lengkap semuanya, itu ekstrak sertifikat. Nah, itu dikirim ke supportnya Micron Global, dilampirkan KTP dan ekstrak sertifikat itu. Nah, jebret. Intinya, saya telah kehilangan email utama, tolong email saya diganti dengan email yang baru ini. Kalau sama supportnya itu data yang teman-teman sampaikan atau teman-teman lampirkan itu cocok untuk verifikasi di akunnya teman-teman, itu teman-teman ya untuk ekstrak sertifikat itu ikut ke email yang baru. Tapi di sini emailnya yang SWC hilang, ya. Kecuali kalau teman-teman ya rubah email yang ada di SWC, ya. Karena teman-teman SWC emailnya hilang, ya teman-teman nggak bisa akses kalau nggak bisa rubah. Jadi di sini cara yang kedua ini melalui jalurnya Micron. Jadi nggak perlu foto KTP, nggak perlu bikin video, nggak perlu. Ya, nggak perlu. Itu ya caranya. Kalau kurang jelas nanti kirim ke saya, ya, konsultasi ke saya. Berhasil Pak, berhasil kemarin. Ya. Jadi ini saya punya mitra, dia itu sibuknya minta ampun kemarin terakhir di Jakarta, ya. Dia salah sebenarnya, Gmail-nya, alamat emailnya nggak bermasalah sih, tapi cuman dia salah. Dia daftar di akun Micron itu memakai alamat email baru. Ya, saya kirim ke support karena dia sibuk, ini ya repot sekali nih kalau bikin video, dia pasti nggak mau kan. Karena dia mantan atasan saya dulu ya. Ya, saya mempermudah ya. Saya itu orangnya solutif ya, solutif. Makanya atasan-atasan yang pernah jadi mantan-mantan atasan saya itu ya ibaratnya melihat saya itu selalu bisa diandalkan gitu loh. Soalnya mereka itu ini solutif, nggak begitu ngerepotin gitu. Akhirnya ya itu tadi, saya kirim ke Micron, saya suruh download ekstrak sertifikatnya itu, saya lampirkan sama Micron ya. Itu yang dipakai alamat Gmail yang baru.
dia nggak pakai alamat Gmail yang SWC. Jadi akhirnya apa? Akhirnya Gmailnya ada dua. Untuk login di SWC beda, yang lama. Untuk login di Micron beda. Di tes, klik ekstrak register sertifikat. Di klik My Portfolio, di atas klik register ekstrak sertifikat, memakai di akunnya MG ya. Diklik, masuk juga. Ya, jadi sama ya. Jadi apa itu namanya? Tapi masuknya di alamat Gmail yang baru, yang terdaftar di MG. Nah, ini bentuk sinkronisasi. Nah, itu ya caranya seperti itu. Kalau ekstrak sertifikatnya tidak ada, Pak, bagaimana? Lampirkan KTP saja. Jadi ya nanti perusahaan cocokkan bukan berdasarkan alamat email, karena alamat email kan lupa kan kita kan. Bagi teman-teman yang lupa alamat emailnya apa, dia cocokkan atas berdasarkan nama di KTP, ID card, dan berdasarkan alamat. Ya. Kalau cocok nanti pakai alamat email baru. Ya. Itu. Kemudian apa lagi? Mau ngomong apa tadi saya? Lupa saya. Ya itulah ya. Ya. Kemudian Pak, sekarang itu di akun MG kan belum ada nih di apa itu namanya yang kita ambil di SWC itu kan belum tertera kan di klik My Portfolio itu kan ini. Sekarang ini di Micron Global sedang diupayakan ya, sedang diupayakan selambatnya bulan September nanti ya. Itu di My Portfolio itu ya, itu jumlah portion yang kita ambil di platform lain seperti halnya SWC itu tercantum di sana. Ya, saat ini tim IT sedang mengerjakan itu juga. Nah, gitu. Nah, yang terbaru ini ya hari ini ya itu yang ada yang kelabakan itu bagi teman-teman yang login memakai username dan tidak muncul kode atau kolom autentikator ya itu nggak perlu bingung ya. Loginnya memakai alamat email jangan username. Loginnya pakai alamat email. Nanti muncul nih muncul kolom ya untuk mengisi 6 angka. Nah, 6 angka ini dikirim ke emailnya teman-teman. Ya, jadi teman-teman buka alamat email, ada 6 angka, diisikan di kolom tersebut, klik, ya otorisasi, sudah bisa login. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, caranya login sekarang. Ya, jadi sama kayak transaksi atau transfer juga gitu. Ya, jadi ada kode 6 angka. Ya. Kalau misalnya nanti dicopas nih, saya ada ini tadi ya, saya copas gitu, dia hilang lagi, copas hilang lagi ya. Jadi saya hafalin aja kodenya 6 angka, nggak saya copas. Jadi ketik aja kodenya 6 angka, ketik, terus langsung dia bisa login juga. Nah, gitu. Itu ya. Oke, beres. Itulah ya. Masih ada yang tanyakan? Nggak ada ya. Contoh ekstraknya kalau bisa dibelikan Pak. Waduh, ekstranya kalau kalau lewat sini nggak bisa nih. Bentar. Atau bisa kirim ini ya. Apa itu namanya? Eh, lewat WA ya. Nah ini nih. Jelasan nggak? Nggak jelas. Ah, enggak kelihatan. Nggak kelihatan di sini ya. Bisa lihat aja di ini. Nanti ya WA saya aja kalau ini ya. Contohnya ya. Itu dulu kalau teman-teman bisa login ya, itu klik My Sertifikat begitu. Jadi ya di atas kiri ada tombol send extract sertifikat to email. Nah, itu diklik kemudian nanti teman-teman cek alamat emailnya. Ya. Alamat emailnya ada sertifikat yang dikirim. Ya, ya BWA saja. Oke. Itu. Pak, kalau ekstrak sertifikatnya lupa bagaimana? Ya, kalau lupa ya itu tadi, dicoba foto KTP aja. Ya. Oke, beres. Nggak ada yang tanyakan, teman-teman?
Malam ini apa yang dibahas cukup banyak karena kita absen ya 1 minggu kemarin. Memperingati Hari Kemerdekaan. Yang kedua, saya kurang begitu fit ya, alasan utamanya sebenarnya. Jadi libur ya. Sudah beres? Ada yang tanyakan lagi? Sudah saya unmute ya. Apakah perusahaan seperti iSky di India, Discovery, di PT, apa itu perusahaan mitra atau anak perusahaan? Apa perusahaan-perusahaan ini berada di bawah holding GTI atau terpisah sendiri, berdiri sendiri? Ya. Jadi ini perusahaan mitra tempatnya Mas. Ya. Dia dia hidupnya itu dari fee ya, dari via proyek-proyek ya. Dan fee tersebut ya tentunya dari GTI ya. Yaitu bersifat untuk apa itu namanya membantu GTI untuk mengembangkan proyek-proyek di berbagai negara. Namun juga meskipun mitra juga bukan mitra lepas, ya ada MOU, ada perjanjian, ada ini macam-macam juga, ada pengawalan juga dari perusahaan pusat. Makanya seperti halnya di Indonesia kan gitu kan, kayak Mister Semi itu pasti ada kemana-mana pasti ada bule ya, ada bule dari perwakilan dari DMCC atau perusahaan induk yang juga membantu dalam apa dalam sisi proses untuk pengembangan proyek-proyek yang ada di Indonesia. Nah, itu. Pak Windu ya. Ini sudah saya unmute kok, teman-teman. Bentar. Pertemuan MG di tanggal 20 baru ini ada yang terupdate nasional tentang pertemuan ini di tanggal ya ini ITS ya itu sudah kita ini ya pertemuan di MG di tanggal 20 ya tadi sudah saya infokan Pak Windu untuk apa itu namanya dari Mister Maxim ya sumbernya melalui webinarnya sudah diupload juga di kanal YouTube-nya Mikron Global. Tapi kalau yang terbaru atau ada yang belum diupload ke Mikron ke apa channelnya YouTube ya mungkin ya ini ya menunggu saja ya. Seperti itu Pak Windu. Jadi info-info tersebut bisa dipantau juga di sumber resminya. Oke, ada lagi yang diinfokan teman-teman atau ditanyakan? Ya, hanya memakai angka ya sekarang. Dulu kan kayak kayak ini Pak Windu, kayak apa itu namanya? Kode-kode gitu kan. Sekarang cuma 6 angka. Untuk transfer pun juga gitu. Sekarang 6 angka ya, pakai angka. Bentar saya lihat. Bukan, ini sertifikat ini. Ya, ini sertifikat konfirmasi, bukan ekstrak sertifikat. Ekstrak sertifikat itu bentuknya PDF dia. Ya, bentuknya PDF itu berisi rangkuman semua ya, semua paket-paket yang pernah kita ambil di situ ada nomor-nomornya gitu. Bentuknya PDF.
Pemerintah kena awakmu bengi kena hapus Bu. Iku iku pengawasnya Terus, beres? Oke, terima kasih Mas Dedi. Ya. Oke, baik teman-teman. Mungkin cukup lengkap ya. Atau mungkin kalau ada pertanyaan bisa kita sambung melalui WA ya. Jadi ya bagi teman-teman yaitu tadi yang belum mendaftarkan secara gratis ya di akun Mikron Global, secara gratis sekali lagi di akun Mikron Global, agar teman-teman tidak kehilangan remunerasi di tahun ini ya, itu silahkan didaftarkan paling lambat akhir Agustus ini, akhir September ya, paling lambat akhir September. Mengapa? Karena remunerasi itu mulai Oktober, November, Desember ya. Seperti itu. Pak, kalau misalnya saya daftarnya Januari ya, ya bisa saja. Bisa saja daftarnya Januari tahun 2027 gitu. Bisa saja di akun Mikron Global. Tapi remunerasi tahun 2026 dianggap hangus ya. Dapatnya nanti remunerasi tahun 2027. Pak, jumlahnya remunerasi itu berapa? Nah, jangan khawatir, nanti akan diinformasikan secara langsung oleh Mr. Yuniski di acara EcoFest. Perhitungannya bagaimana? Ya, perhitungannya dihitung per portion, per lembar. Misalnya remunerasi per lembar untuk tahun sekian-sekian, misalnya berapa? 50 perak, gitu kan, misalnya. Ya tinggal kalikan punya teman-teman berapa. Gitu. Karena ada 3 gelombang kan, gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Nah, gelombang 1 misalnya 50 perak, gelombang 2 30 perak, gelombang 3 10 perak. Nah, itu. Paham teman-teman ya? Ya, itu kalau $1 itu ini ya, apa? Listing ya. Oke, itulah teman-teman ya. Terima kasih telah mengikuti materi pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena apa itu namanya penyampaian saya ya, atau ada kesalahan atau menyinggung atau apa-apa terserah ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga pertemuan pada malam hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, keberlimpahan rezeki, energi yang terus positif mengelilingi teman-teman dan kita semuanya. Dan semoga kita bisa bertemu di waktu yang sama ya di minggu depan ya. Oke, sukses selalu untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Zulfa. Amin, amin.